Baiklah, kita akan sambung pengajian kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa alwahihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muhibbu anfasuhu hikmah wal mahbub anfasuhu qudrah. Al-muhib, pencinta. Anfasuhu, napasnya. Ya. Anfas jamak dari nafas. Kalau an-nufus jamak dari an-nafs. Nafsun, nufus. Kalau nafasun, anfas. Dan nafas bagi di dalam istilah sufi, nafas itu adalah masa yang terkecil, masa yang terpendek. Nafas waqt yani. Boleh maju sedikit ya, maju. Tak apa, maju terus. Maju. Napas itu sama dengan waqt, yang artinya al-waqtu huwa allazi kunta fih. Kita boleh terjemahkan ya sekarang, seperti mana kita sering katakan hidup ini terdiri dari jutaan sekarang. Karena yang lalu tidak ada, yang akan datang tidak tahu. Kita jalikan oleh Allah yang kita sebut sekarang, waktu yang pendek tajalli itu. Dan kalaupun kita mau mengaku kita ada, ya sependek itu masanya, senapas. Selepas itu kita tiada, dan kemudian ada, tiada ada. Seperti yang selalu saya mengutip perkataan Imam Ibnu Arabi, khuliqna minal adam, ya, wa na'udu ilal adam, wa khuliqna min jadid. Kita diadakan dari tiada, kemudian kembali tiada dan diciptakan lagi untuk ada. Khuliqna minal adam, kita diciptakan sebelumnya tiada. Kita sudah jelaskan makna tiada itu bukan kita dari tiada, tetapi kita dari bukan kita. Maka bukan kita itu disebut tiada. Karena kita dari ada itu dari Allah. Karena tiada itu tidak akan melahirkan ada. Hanya ada yang boleh membuat satu surahnya, satu kopinya ada. Karena ada hanya satu. La ilaha mawjudun illallah. Bahwa tidak ada, yang punya ada itu hanya Allah. Maka kita tidak dapat mempertahankan hakikat. Bukan hakikat, kita tidak ada hakikatnya. Karena hakikat kita adalah sifat, itu bukan kita. Itu disebut adam. Sebagaimana kita juga disebut gaib. Ya. Kita yang katanya dulu berada di Lauhil Mahfuz, itu kan kita namanya. Itu yang disebut Adam itu. Kita yang di Lauhil Mahfuz itu Adam namanya. Karena kita menyebut ada itu di sini, di dunia. Ya. Menyebut ada itu di dunia. Di akhirat ya, kita menyebut Adam. Adam bukan kita. Karena itu masih berbentuk a'yan katanya, atau sifat, atau nur, atau apalah istilahnya. Dan disebut gaib. Gaib itu kita tidak tahu. Bahwa tulisan kita dari E hingga Z, suratan kita semua yang akan kita saksikan dari waktu demi waktu, napas demi napas,
tentang semuanya kita hingga wafat. Itu ketika di zaman azali atau di Lauhil Mahfuz itu kita tidak tahu gaib. Maka ada buku kecil yang kita pernah kaji bahwa nahnu al-adamul ghaib. Kita itu dulu bukan kita dan kita tidak tahu. Maka orang tidak dapat menolak apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ya. Sehingga ada seorang sufi berkata, "Law arabtumul ghaib, ya, law arabtumul ghaib, lakhtartumul waqi'." Andaikan engkau tahu tentang dirimu yang gaib itu, yang qadha itu, yang di Lauhil Mahfuz itu, yang ditulis dulu itu. Andaikan kita tahu semua itu, maka ternyata apa yang terjadi, yang kita sebut realita, itulah semuanya yang terjadi, yang ada dari gaib itu. Maka kalau kita tahu yang gaib, maka mesti kita terima, kita pilih yang realita, nggak minta yang lain, nggak, karena nggak ada tulisannya. Nah, maka kehidupan di kita yang disebut sementara itu maksudnya kecil sekali waktu sementara itu ya. Sekarang itulah anpas. Tetapi bagi seorang pencinta, waktu demi waktu yang dilaluinya itu adalah semuanya hikmah. Ya, semuanya hikmah. Seperti mana orang yang sedang mencinta, ya, maka dia melalui kehidupannya itu selalu indah, selalu dapat diungkapkan dengan hayalan-hayalan, lukisan-lukisan, mutiara-mutiara kata. Hari ini aku mengingatmu. Hari ini engkau berada dalam pikiranku. Ya, dan setiap saat engkau bersamaku. Maka nggak ada kehidupannya itu tidak punya makna. Ya, atau kecil maknanya, bahkan selalu besar. Itu hanya bagi orang pencinta. Tapi jika tidak ada cinta, hampa gitu. Seorang bujang atau gadis belum punya kekasih, kan hampa gitu. Ya, bahkan lupa mungkin waktu. Ini hari apa ya? Oh, tidak tahu. Tapi punya kekasih kan ingat hari Ahad perjumpaan. Ya. Dia selalu mengenang hari-hari, hari ini, tarikh ini. Ya. Kita bersama, kita bertemu, kita. Ya, tidak ada yang tidak hikmah, mengandung makna yang indah, mengandung makna kebaikan yang banyak, ya, walaupun sedikit. Seolah yang dimaksud di sini al-muhib awqatuhu hikmatun. Bagaimana kalau seorang sudah menjadi kekasih? Ya. Kita pernah jelaskan bahwa al-muhib huwal mahbub. Pencinta ya kekasih. Yang ilustrasinya pernah kita buat bahwa ketika seorang mencintai lelaki atau seorang laki mencintai perempuan, kita melihat bahwa pencintanya laki-laki, si perempuannya kekasih. Sebetulnya si perempuan juga pencinta, si lelakinya kekasih. Artinya bahwa setiap orang dialah pencinta dan dialah kekasih. Maka hakikat cinta yang sebenarnya bahwa orang itu hanya mencintai dirinya. Berarti dialah pencintanya, dialah kekasihnya. Orang yang di luar dia hanyalah surah, khayalan dia. Ya, yang diberikan cintanya agar dia mencintai saya dengan cinta saya. Bukan dengan cinta kamu. Kalau dengan cinta kamu semau-mau kamu. Tapi kalau dengan cinta saya maka mengikuti keinginan saya. Itu sebab kekasih marah kalau pencintanya tidak memperlakukan apa yang dia ingini. Suaminya lupa bilang sayang saja ditagih. Abang nggak sayang ya? Kenapa? Kok hari ini nggak bilang sayang?
Nah itu antara pencinta dan kekasih. Ketika seseorang belum mempunyai cinta untuk cinta Allah ketika seseorang belum mempunyai cinta Allah, cinta yang Allah berikan, cinta Allah yang Allah berikan kepada kita, untuk kita untuk kita mencintai Allah dengan cintanya. Nah, maka kita disebut pencinta. Ya. Agar kita mendapat cinta Allah untuk mencintai Allah. Tetapi apabila sudah Allah berikan cintanya kepada kita, maka kita kekasih. Karena Allah mencintai kita. Ya. Nah, maka wal mahbub anfasuhu kudrah. Anfas, kehidupan, gerak. Ya. Mesti ada hikmahnya. Semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Kekasih, setiap gerak, hatta wujud kekasihnya itu menjadi keupayaan kepada pencinta. Ya. Orang punya kekasih, mesti punya kudroh. Ya. Yang biasanya tidak bangun pagi, kalau ada kekasihnya, bangun. Ya. Yang biasanya tak qiyamul lail, kalau kekasihnya qiyamul lail, maka dia punya kuasa untuk bangun. Maka kuasa kita itu ada pada Allah. Ketika kita mencintai Allah dengan cinta Allah, maka Allah kekasih. Ya. Dan Allah juga pencinta. Maka apabila seseorang sudah menjadi surah pencinta dan kekasih, maka dia punya hikmah dan kudrah. Inilah tauhid. Karena tauhid bagi orang sufi ibadah, dan ibadah itu adalah cinta. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia hambanya. Itu cinta. Dan tauhid selain makna ibadah adalah isti'anah, memohon pertolongan. Tauhid umpama mata uang, umpama logam, umpama uang shilin lah, uang logam ya. Nah, punya dua mata uang kan. Satunya ibadah, satunya isti'anah. Iya karena abu dua, iya karena stain. Ya. Hanya engkau yang aku sembah. Satu sisi mata lagi, hanya engkau yang aku mohon pertolongan. Berarti dia hanya menunggalkan Allah. Nah, ibadah ini cinta sebetulnya, ungkapan cinta. Karena orang yang ahabba syai'an, mencintai sesuatu, fahuwa abdu, maka dia menyembahnya. Dan kemudian yang sisi mata uang satu lagi isti'anah, mohon pertolongan. Tadi isti'anah itu sama dengan kudroh, kuasa. Dengan adanya kekasih maka dia punya kuasa. Itulah kekuasa kekasihnya. Dan itu juga cinta. Kalau tidak ada cinta maka tidak ada kuasa. Saya pernah cerita ya, tentang orang Melayu di Jakarta, Betawi namanya. Karena Betawi itu Melayu petani asalnya. Dulu, zaman dulu. Sekarang Jakarta sudah tak ada pokok. Orang Melayu sesama mereka apabila si lelaki melamar perempuan, maka sudah diterima. Tetapi tetap diuji, dilatih, dididik agar dia boleh hidup berumah tangga dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Orang tua perempuannya itu jika mau buat majelis kenduri, dulu kan guna kayu bakar, tak ada elektrik. Jadi menantunya itu disuruh menebang pokok asem. Ya pokok yang lain mudah kan, tapi pokok asem kan macam karet. Dulu tak ada alat potong mesin itu cepat tak, betul-betul guna golok
Asamnya asam besar, bukannya kecil. Itu kena 1 hari selesai. Kalau tak selesai, batal pernikahan itu. Untuk menunjukkan kesungguhan hidup itu seperti kayu asam, berat. Itu filsafahnya gitu. Jadi ya, dari pagi hingga tengah hari itu baru habis daun-daunnya aja. Sedangkan yang paling besar itu kan batangnya itu. Gimana itu? Tapi pandai, mertuanya itu pandai. Jadi ketika dipotong atas-atasnya, ketika sudah tengah hari, sudah letih kan? Sudah letih. Nah, disuruh calon istrinya itu keluar. Bawa makanan, suruh dandan cantik, apa kan. Gitu. Karena udah jadi adat, kena sungguh-sungguh. Jadi begitu tengah hari, sudah lemah, dia pukul ya, tebang, pokok sudah. Lalu datang calon istrinya, dandan cantik, apa semua, bawa kue, kopi. Kata bang, kalau letih turunlah dulu ngopi. Tak letih. Oh terus. Tak nanti, tak payah makan nanti dulu. Oh, habis terus pokok tuh. Sebab ada kekasih. Itu kekasih itu betul-betul kuasa. Kita perlu Allah untuk agar kita berkuasa. Tanpa Allah kita tak berkuasa. Itulah al-mahbub anfasuhu kudrah. Ya, seorang kekasih itu tenaganya itu adalah pergerakannya itu adalah kudrah, kekuasaan. Nah itulah antara pencinta dan kekasih tidak ada berbeda sama. Dan itulah tauhid. Maka ibadah adalah cinta dan isti'anah juga cinta. Yang menolong dia untuk boleh melakukan sesuatu, itu kekasih. Ya. Coba, orang sanggup bangun pukul 3 untuk siapkan kerja esok. Hubbu dunia. Kalau tak, atau katakanlah cinta kepada anaknya, istrinya kan, dia sanggup. Ya, kalau bujang, lewat tidur pun. Ketika nak menikah baru. Jadi itulah mahbub. Dan itulah tauhid. Hanya engkau aku menyembah, hanya engkau. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Itulah tauhid. Kalau ini tauhid kita artikan ibadah. 2 isti'anah. Maka ibadah itu cinta. Isti'anah itu cinta. Maka tauhid itu cinta. Sebab orang yang bercinta akan mengatakan hanya engkau. Tidak ada lagi di dunia ini. Padahal banyak. Ya, padahal di dunia ramai, tapi dia kata hanya engkau saja. Itulah cinta. Taib. Al-ibadat lil mu'awadat. Kalau ahli ibadah, segala apa yang dilakukannya itu untuk minta imbalan. Maslahat. Surga. Paling kurang surga lah. Bukan paling kurang, paling tinggi. Surga. Karena ada orang yang sudah sholat, kemudian dia malah, aku sudah sholat kok rezeki masih seret ya. Loh kok, apa hubungannya sholat dengan rezeki? Saya sudah zikir Hizbul Bahar, kok rezeki nggak turun-turun? Loh, apa hubungannya memuji Allah dengan Allah ngasih rezeki? Nggak ada hubungannya. Seperti zaman Rasulullah SAW, orang berada di masjid saja. Lalu Rasulullah tanya, kamu buat apa? Ya, saya punya hutang. Terus di sini, ya mau apa? Mau bertemu Rasulullah. Kenapa? Macam mana saya punya hutang? Lalu Rasulullah beri dia doa. Ya, rupanya, dan isi doanya, ya Allah, hapuskanlah kesedihanku dan tunaikanlah hutangku. Ya, aku mohon agar hilangkan kesedihanku dan hapuskanlah hutangku.
setelah dia doa, dia paham bahwa ya, doa itu adalah hal di sini satu keadaan jiwa yang mesti diproyeksikan. Akhirnya dia paham, terus keluar cari kerja, cari usaha. Karena doa huwal hal. Doa itu menjadi tenaga dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Gitu. Maka ketika diberi doa, terus dia bekerja. Artinya rezeki itu di Allah. Tapi sekarang orang membaca doa berulang-ulang, dikira doa inilah yang akan menurunkan rezeki. Nah itu keliru. Ya, salah. Nah maka paling kurang orang beribadah itu untuk surga. Saya sering mengatakan gini, orang ibadah untuk surga pun belum tentu benar, dusta. Jika ada orang ibadah untuk surga, betul-betul untuk surga, jujur dia untuk surga, dia tinggalkan dunia ini serta isinya, karena surga itu dibanding dunia serta isinya, Allahu Akbar. Ya, kita pernah umpamakan begini, kalau di Zohor itu orang ya, ada iklan, ada pengumumannya dari Singapura, siapa yang boleh berenang dari Zohor menyeberangi lautan hingga ke Singapura, dia akan diberi ya, 2 billion berapa? 2 billion poin? 2 billion. Ya. Barang siapa yang menyeberang lautan dari Johor ke Singapura akan dibagi uang sekian bilion. Wih, ramai orang yang turun berenang tuh. 2 bilion ya. Surga bukan seharga 2 bilion. Kalau memang untuk surga, seorang wali dibukakan oleh Allah untuk dengar suara bidadari di surga. Suaranya saja, belum wajahnya. Suaranya saja, dia mimpi, itu pun mimpi. Diperdengarkan suara bidadari. Kemudian pagi-pagi digerak oleh istrinya. Bang, bangun bang. Begitu bangun, terus istrinya cakap, minum kopi bang. Dia muntah. Dengar suara wanita di dunia buruk sangat dibanding dengan suara bidadari. Itu baru suaranya, itu muntah sudah. Gimana kalau dibagi 700 bidadari? Ya, 700 bidadari. Lupa sudah istri kalau ingin surga itu. Ya ini ya, surga apa yang diharapkan oleh dia? Ya, masih cinta kepada selain Allah. Gak ada orang ingin surga itu, gak ada, bohong. Karena surga bagi dia adalah kemaslahatan. Bahkan agamanya orang awam. Ya Allah, di dunia berkah, di akhirat surga. Dan kata berkah itu gak ada susah, gak ada no. Hidup ini susah senang. Itu jalan untuk melihat persaksian dan perbuatan Allah. Dan bukan untuk senang di dunia ini. Bahkan saya pernah mengutip sebuah hadis kan, ketika Rasulullah itu bertanya kepada Sayyidina Jibril. Karena Sayyidina Jibril kalau jumpa Rasulullah itu tak ada ketawa. Senyap gitu. Maka ditanya, ya Jibril, hal anta tadhak? Engkau pernah ketawa tak? Pernah lah ya Rasulullah. Mata tadhak, bila kau tak nampak pun saya tengok kau ketawa. Saya ketawalah. Bila? Idza ra'aitu abdan yabhasur rahata fid dunya. Ya. Wa qad ja'alaha Allahu bil akhirah fa adhaq. Bila aku tengok manusia di dunia nak cari rehat, nak cari ketentraman, aku gelak itu. Tawa aku, gelak. Pasal apa? Pasal Allah tak jadikan kerehatan itu di dunia, tak. Allah jadikan di akhirat kerehatan itu. Jika nak rehat, nanti di akhirat lah. Jangan rehat di dunia.
Mana ada rehat? Dunia saja Allah katakan khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum. Jangankan mati, hidup saja itu sudah ujian. Macam mana ujian rehat? Hidup mati ini hanya ujian untuk melihat Allah. Melihat Allah tak? Itu. Nah, namun ketika ditanya di mana Allah meletakkan bahagia itu di dunia, firidha. Akhirnya Nabi SAW bersabda, Innallaha wadu'a ar-rahata fir ridha. Allah meletakkan kerehatan, ketentraman itu di ridha. Sudah. Maka di surga pun, malaikat yang menjaga surga, malaikat apa? Malaikat ridha. Ya, ada nama malaikat ridha, itu kan cuma simbol saja. Ya, Ridwan. Nah itu ibadah secara umum lil mu'awadat. Ya. Rezeki kita ini sudah selesai. Maksum, sudah selesai. Ya. Ibadah itu sebetulnya rasa syukur kita bahwa kita ada. Kita diletakkan oleh Allah sebagai orang muslim, itu mesti bersyukur. Coba Imam Al-Ghazali menulis dalam kitab Minhajul Abidin itu apa? Ada aqabah. Minhajul Abidin. Ada 7 aqabah. Artinya orang nak surga itu Syekh Imam Al-Ghazali cakap surga itu. Orang nak surga ada 7 hambatan yang perlu dilepasi ya. Pertama ilmu. Ilmu harus dilepasi. Kalau tak ada ilmu macam mana? Karena ibadah itu buahnya ilmu. Itu terakhir yang ke-7 itu syukur. Artinya setelah dia diberi untuk melepasi hambatannya, melepasi ya, tahanannya, melepasi semua. Ternyata dia mampu melepasi. Hingga dia betul-betul boleh ibadah, boleh khusyuk, boleh lawan nafsu, boleh. Dia sangka dia yang buat. Tak, Allah yang buat. Bukan. Terakhir, jika orang itu dah betul-betul ibadah itu dah khusyuk, syuhud, khudur, nafsu pun dah boleh dia lawan. Ada satu hambatan yang perlu dia lepasi lagi apa? Bersyukur itu Allah bagi semua, bukan upayamu. Maka orang apabila telah sampai kepada Allah, ciri orang sampai kepada Allah, dia akan menyaksikan bahwa semua yang ada pada dia dari Allah, bukan dari upaya dia. Jika belum seperti itu, berarti dia belum sampai. Karena masih berada, masih merasa ada dan masih pusing-pusing di alam ini, belum sampai ke Allah. Bila dah sampai bahwa semua dari Allah, baru tuh sampai namanya. Ya kalau belum, ya belum sampai. Sampai kemana? Mau sampai ke dirinya. Nah ketika orang sudah menyaksikan bahwa semua itu dari Allah, baru dia cakap semua Allah, ini Allah, ini Allah. Maka timbul istilah wihdatul wujud, ittihaz, apalah semua. Itu sebetulnya bagi orang yang sudah sampai. Dan itu ya, hakikat yang dia terima dari Allah. Lalu kemudian dituliskan dalam buku. Nah, bagi orang yang membaca, padahal dia ahli ilmu dan ahli amal, tetapi dia tidak paham, bahkan menolaknya, berarti dia belum sampai. Karena jati dirinya itu dia nggak ngerti. Itu jati dirinya. Belum sampai ke situ, belum jadi jati dirinya. Kalau sudah sampai jati dirinya, Allah. Karena ini tuh, ya, ini dia, ini ya. Saya mengumpamakan seperti orang yang sudah menikah kan ya. Orang sudah menikah kan sudah tahu bagaimana cara berhubungan suami istri. Wah, anak muda bujang cerita cara berhubungan suami istri. Kamu tahu dari mana? Saya sudah baca 40 buku ya. Terus itulah pening, lepas itu pening ya. Paham dia, tapi bukan diri dia itu. Tapi jika orang yang dah menikah begitu dengar, malu. Jangan cakap malu ah. Malu. Kenapa? Karena itu dirinya itu. Ya. Begitu tengok bukunya, ya Allah, siapa yang tulis kurang ajar ini? Iya kan? Kurang ajar tulis buku ini. Ah, ini aurat ini. Aurat itu, hakikat itu aurat sebetulnya. Ya. Begitu dibaca,
Ya Allah, karena itu dia. Akhirnya dia baca juga. Oh, ada yang kurang ini. Itu. Ada cara yang lebih. Itu. Tetapi jika dia nggak ngerti, apa ini? Berarti dia belum kawin.